setelah lu udah bisa bedain, terus seberapa sering, kalau misalkan menurut gue masih dalam jangka yang sehat, wajar gitu ya. Misalkan lu setahun 2 kali, setahun 3 kali lu demotivasi seminggu atau 5 hari, 3 hari lu nggak niat kerja, ya udah, so what? Ya, wajar. Lu nggak usah kerja. Oh iya. Apalagi kalau lu pebisnis. Ya. Yeah. Gue yakin mungkin kalau pengusaha pasti pernah ngerasain ini. 3 hari, aduh gue nggak ini ya. Udah gue datang kantor tapi gue main HP atau gue nonton YouTube. Ya udah bro. Yeah. So be it. Yeah. Ya kan? Karena setiap manusia punya fase itu. Punya, asal jangan kelamaan. Oke, welcome to our first episode. Nah, ini debut ya. Tepuk tangan lu semua, Jadi ya kita namanya Zoomers. Kalian bisa lihat kita sekarang lagi buat project untuk para Gen Z untuk ngobrol nih sama pengusaha-pengusaha, dan juga bisnismen. Bukan bisnismen doang, di segala segmen juga ada. Mungkin di segala segmen. Mau nanti kesehatan, mau nanti fitness, finance, apalagi John? Nanti kita ada channelnya masing-masing. Ada channel masing-masing. Yes, betul. Jadi ini expertnya masing-masing di dunia masing-masing. Iya, jadi ya semoga project ini dapat berguna. Khususnya buat para apa nih? Buat para apa nih? Para Gen Z. Para Gen Z. Makanya namanya Zoomers, bro. Iya, oke, namanya Zoomers. Zoomers itu bukan nge-zoom ya? Ada dulu. Iya, benar. Soalnya ini pasti banyak pertanyaan nih. Nih Zoomers apa nih? Zoomers apa nih, John? Nah, ya kita di sini pokoknya ini kita khusus untuk para Gen Z di luar sana. Yang mau level up. Yes. Yang mau level up. Itu doang yang mau level up. Kita tahu kalau Gen Z itu bukan generasi tempe, bro. Yes. Generasi tempe, dan ini makanya kenapa akhirnya kita kasih semua pelajaran supaya Gen Z bisa level up. Yes. Di sini kita level up bareng-bareng lah. Di sini kita bukan kayak lu udah nyampe sono, enggak. Tapi di sini kita diskusi bareng. Bener. Ya mudah-mudahan nih insight dapat berguna buat kalian semua. Siap. Oke. Tamu kali ini siapa? Wah, oke. Kita announce dulu tamu pertama. Wah, nih thank you banget. Thank you, Brother Rio. Gua yang thank you udah diundang. Thank you banget. Ini kita discuss lah. Kita cerita tentang pengalaman hidup, cerita tentang kayak gimana sih problem solving yang memang dihadapin lah selama ini. Karena kan sampai lu point di sini kan nggak gampang gitu loh. Pasti kan ada banyak masalah yang lu udah encounter gitu kan maksudnya kan. Ya gitu aja sih. Pertama-tama dari Rio-nya coba dong jelasin dong, Rio ini biodatanya kayak gimana sih? Yes. Biodata dulu ya, CV nih ya. Biodata CV dulu dong. Iya, CV dulu. Harus ada CV dong, kalau nggak Gen Z kemana mau nonton? Iya, benar. Soalnya gue belum terkenal ya kebetulan. Aduh, bukan begitu Pak. Oke, jadi gue saat ini baru berusia 26 tahun. Gue dulu kuliah hukum, lulusan hukum. Oke. Hukum ya lu berarti? Ya, gue hukum. Gue dari hukum. Terus akhirnya gue bantuin ngelanjutin usaha bokap gue pada saat COVID. Waktu itu sambil kuliah online juga. Habis itu dari situ karena gue ngelanjutin usaha bokap, akhirnya gue jadi terjun ke dunia usaha, entrepreneurship. Dan gue melanjutkan punya beberapa usaha sendiri juga yang lainnya. Usaha lu apa aja, bro? Jadi kalau yang usaha keluarga yang gue bantu itu kita retail di bidang lampu hias. Oke. Lampu hias. Yeah, terus usaha kedua gue itu ada creative agency. Iya. Ya. Creative agency. Terus yang ketiga itu kita sebenarnya lebih ke derivatif produk aja sih dari yang lampu hias. Gue bikin subdivisinya. Itu kita main kipas dekoratif, kipas angin dekoratif gitu, kayak buat di kafe-kafe gitu bro, yang biasa di atas tuh, nah kayak gitu-gitu. Kasih tau juga dong username-nya atau nama perusahaannya apa sebenarnya. Nih, langsung tahu. Ya pokoknya lihatin kalau di layar sekalian marketing, cetek gitu. Dia langsung perusahaan bro, dia langsung selling ini berarti. Gak usah lah, kita mungkin kalau mau lihat-lihat ya lihat di Instagram gua aja. Masuknya ke situ dia. Rio Fernando 11. Gua kepikiran @Rio Fernando 11. Oke, di situ gue ada 11. kelihatan lah beberapa perusahaan gue ada di sana semua. Oke. Sekarang tapi gue mau nanya ke lu, kenapa lu yang dari awal itu anak hukum, anak hukum kenapa mau tiba-tiba ke entrepreneur, dan apa yang pemikiran lu kenapa dari awal kalau misalnya lu tahu jadi entrepreneur, kenapa lu mau ambil hukum? Itu agak jauh ya bro ya. Jadi sebenarnya gue dari dulu itu udah suka sama dunia bisnis.
Oke. Gitu. Dari gue kecil, gue tuh udah suka, nggak kecil-kecil banget lah, SMP SMA gitu ya, gue suka diajak bokap gue tuh ke toko, jaga toko gitu. Oke. Nah dari situ gue udah mulai suka sebenarnya sama dunia bisnis. Tapi kenapa gue ambil hukum? Karena waktu itu gue berpikir gue tuh punya satu saudara, gue punya koko, dan gue sebenarnya nggak pengen kita terlibat di bisnis yang sama, karena nanti berantem atau apalah gitu. Gue tadinya nggak mau ngelanjutin usaha keluarga gitu. Dan yang kedua, gue waktu itu memang punya cita-cita jadi lawyer. Gitu. Ya udah, akhirnya gue masuk ke hukum. Selain itu juga ya, menurut gua bisnis itu bisa dipelajarin gak cuma di kuliah. Oke, betul. Tapi di jalanan, apalagi dengan gua udah praktek dari SMP SMA tuh, gua udah suka dagang, suka ikut ke toko, jaga toko. Akhirnya gue pikir, gua ngapain ngambil kuliah bisnis gitu, mendingan belajar langsung gitu. Walaupun kuliah bisnis bukan bilang kuliah bisnis scam ya, bukan ya. Gua gak ngomong ya. Itu pertanyaan selanjutnya gue mau nanya itu tuh. Jangan dong, jangan. Coba lanjutin lu deh. Ngebait nih nanti gue. Ya terus akhirnya gue sebenarnya ngelanjutin bisnis orang tua itu karena keadaan terpaksa waktu itu, karena COVID. Akhirnya waktu PPKM itu bisnis keluarga gue benar-benar tutup 2 bulan pertama COVID, Maret April. Habis itu pada saat COVID Delta itu di 2021 Juni Juli ya kalau nggak salah ya, Juni Juli. Jadi Agustus gue memutuskan gue untuk masuk bisnis keluarga walaupun masih kuliah. Tapi kuliahnya kan online, jadi gue bantu, gue mau bikin online waktu itu. Karena kalau misalkan gak ada online, offline tutup, PPKM udah. PR itu. Oke. Tapi gini, Ri, kalau misalkan lu bisa tarik balik waktu nih, Ri, lu bakal mulai lebih cepat, lu bakal ambil hukum gak? Anjir, itu bener banget. Gue bakal tetap ambil hukum. Lu bakal tetap ambil hukum nih. Kenapa? Berarti lu gak nyesel ya? Gak nyesel. Oke, kenapa tuh? Kenapa lu ngerasa seperti itu hukum? Karena gini bro, prinsip gue pertama dalam hidup, gue gak pernah sesalin apapun dalam hidup gue. Maupun keputusan-keputusan buruk, maupun kejadian-kejadian yang menyesalkan. Karena tanpa semua kejadian itu, gue gak akan jadi seperti ini sekarang. Gak mungkin. Jadi kalau lu tanya, lu kalau pas SD lu mau ngulang gak, lu mau ambil sekolah beda gak, atau lu mau ini gak, lu mau itu, gue selalu jawab, gue gak akan mau ubah apapun dari sejarah hidup gue. Kalau gitu gue rephrase kata-kata itu, Cok. Menurut lu tapi masuk hukum keputusan yang buruk atau enggak? Walaupun lu gak ganti. Nggak buruk. Nggak buruk juga. Nggak buruk juga. Ya, jadi walaupun gua nggak bekerja di bidang hukum, tapi di hukum itu sangat diajarkan namanya berlogika. Jadi banyak orang salah kaprah tuh, oh kalau hukum gue mesti ngafal undang-undang, ngafal peraturan pemerintah, apa segala macam. Tapi justru menurut gue yang paling penting itu adalah diajarin logika. Gimana caranya lu bisa berpikir secara logis, rasional, memecahkan suatu permasalahan. Apapun masalahnya. Nge-breakdown dia ya. Iya betul. Mungkin itu lebih ke pertanyaan gue yang apakah university is a scam or not? Mungkin ke lu juga, coba kita diskusi bareng bertiga. karena di channel ini ya guys, suka banget rage baiting gitu. Bentar lu. Karena di channel ini kalau lu pada tahu, di channel ini itu kita three way. Kita itu diskusi bareng-bareng. Kayak nongkrong aja bro. Kayak nongkrong di warung aja, nyantai aja kita kan. Iya betul. Nyantai, jadi kita bukan tanya lu, tapi kita bareng-bareng diskusi. Kita gimana perspektif masing-masing. Oke, kalau gitu boleh dong dijawab duluan nih. Boleh. Jujur, menurut lu gimana university scam atau enggak? University menurut gue scam atau enggak? Menurut gue sih tetap ada positifnya ya. Baik lagi ya, karena lu kayak dikasih satu kondisi di mana lu dipaksa untuk berpikir. Karena kadang lu kalau misalkan lu nggak ada benchmark itu, mungkin lu nggak mungkin secepat itu. Gitu loh, mungkin itu membantu nge-kickstart lah. Itu kickstart untuk lu berpikir untuk next-nextnya gitu. Menurut gua ya, menurut gua seperti itu. Gua nggak tahu tapi menurut orang gimana? Oke. Kalau menurut gua, kalau bilang scam, gua bilang itu bukan scam. Gue bilang itu bukan scam. Ada beberapa oknum atau beberapa universitas yang misalkan menyediakan jasa tidak sesuai dengan harganya. Ya itu kan bisa dibilang ada unsur penipuan. Tapi itu kan ke institusi berarti ya. Tapi itu kan hanya beberapa gitu. Kita kan oknum. Kita kan ngomong oknum doang kan. Tapi kalau kita ngomong universitas secara general, menurut gue tidak scam. Tapi orang mesti sangat hati-hati. Kenapa? Yang pertama, menurut gue university ini hanya akan berguna ketika lu bener-bener udah tahu apa yang mau lu ambil dalam hidup. Ya, kalau lu cuman ngambil universitas cuman karena paksaan, ya semua orang jalan hidupnya begitu, abis SMA ya masuk kuliah gitu. Itu menurut gue nggak guna. Makanya gue selalu bilang, gue pernah mentoring beberapa anak muda juga yang mungkin masih SMA, dari SMA sampai kuliah lah.
yang SMA itu kalau misalkan masih bingung mau ngambil jurusan apa, gue selalu saranin lu nggak usah ambil kuliah dulu. Gap year 1 tahun 2 tahun tuh nggak masalah normal banget. itu normal. Tapi di Indonesia nggak normal. Di Indonesia kalau ketemu tetangga mak lu dikatain. Iya, culture-nya begitu soalnya. Masa anak lu dikatain tetangga itu ya. Anak lu pengangguran, habis SMA nggak kuliah, gitu kan. Nah itu menurut gue berbahaya. Harusnya gap year itu dibikin normal. Kenapa? Itu harus pemikiran yang sangat matang untuk lu benar-benar mengambil suatu keputusan kuliah, gitu. Kan lu akan menghabiskan 4 tahun, ya kan? Atau ya normal di Indonesia 4 tahun ya. Dan lebih dari itu lu menghabiskan resource, uang, gitu loh. Yang sangat berharga yang mungkin dalam 4 tahun ini kalau lu bangun bisnis dengan resource itu jangan-jangan bisa lebih sukses. Bisa jauh lebih berguna intinya ya. Jadi lu mesti tahu jalan hidup lu mau kayak gimana. Kalau lu mau kerja sebagai profesional, ada bidang-bidang memang lu harus kuliah mau nggak mau. Dokter, ya, hukum, lawyer, pengacara, hakim, jaksa. Ada beberapa bidang lu nggak perlu. Iya, gitu. benar. Jadi menurut gua harus tahu dulu jalan hidupnya. Kedua, jangan buru-buru untuk decide. Gap year pun nggak apa-apa. Pasti. Gitu sih menurut gua. Oke, itu menurut gua. Kalau dari sisi gua, menurut keyakinan saya dulu, lu kalau di ini disu nggak bisa disu ya dia. Kalau kata Pak Panji kan gitu ya. Menurut keyakinan saya jujur, kuliah itu nggak scam, tapi ambil kuliah marketing bisnis is a fucking scam. Menurut gue, ini bakal kontroversial, lu boleh klip ini, serah. Tapi yang pasti version, karena menurut gue ya, gue belajar marketing bro di Monash University Melbourne lagi. Abis di Melbourne itu gue ngerasa, gue kan belajar tentang digital marketing dan lain-lain. Abis setelah gue bisnis dari tahun 2021 ya, sampai sekarang 2026 mungkin baru 5 tahun ya berarti ya. Udah 5 tahun ini, gue bisa balik lagi ke Melbourne, gue tolol-tololin orang. Aduh, tolol-tololin gue ini titit aja kali ya. Gue bisa kayak ini yang lu ajarin itu semua gue bisa ajarin lu lebih lagi gitu. Menurut gue, karena soal marketing itu harus street smart, bro. Menurut gue itu harus street smart. Dan nggak bisa itu lu belajarin di kuliah. Tapi memang lebih ke praktek lah ya. Kalau bisnis marketing itu memang bisnis marketing itu semua praktek semua. Tapi itu pun harus gimana ya? Lu harus bisa menganalisa terus. Otak lu tuh harus bisa menganalisa gitu loh. Di situ yang menurut gue jauh lebih penting sih. Dan koneksi sih. Dan menurut gue selama gue di Melbourne itu malah yang gue dapat itu bukan pelajarannya. Yang gue dapat malah koneksinya teman-teman gue yang sekarang semuanya kepake dari di bisnis gue. Itu semua yang gue dapat malahan. Iya, tapi memang koneksi itu dia bisa nge-cut waktu kan? Waduh, dia bisa nge-cut waktu yang tadinya lu harusnya berapa tahun, tapi dengan koneksi itu lu bisa nge-cut langsung efisien, udah waktu jadi efisien bro. Dan waktu yang paling berharga, bisa dicari, waktu nggak bisa dicari lagi. Entity yang paling penting menurut gue. Betul. Itu sih menurut gue. Iya. Oke, Ri, nih, gue mau nanya nih, Ri, per orang itu kan pasti kan ada ibaratnya ada noise ya. Ada kayak apa sih ngomongnya? Ada noise, ada kayak gangguan terus. Lu selalu di-distract sama orang. Di-distract sama apapun lah di dunia inilah. Tapi gimana sih caranya lu manage distraction itu? Kayak gimana caranya buat lu sampai ke tujuan lu gitu? Dan juga distraction apa yang lu dapetin? Yes. Karena distraction orang itu beda-beda loh. Benar. Distraction atau noise ini maksudnya dalam arti kayak orang ngomongin lu atau anything. Bisa yang efek di lu, yang efek kayak anjing nih gue ke distract sih. Kalau lu mikir lagi kayak anjing gue ke distract entot gitu. Bisa orang ngomongin lu kalau itu iya sih. Kalau misalnya distraction itu misalnya orang katain lu itu distract buat lu itu distract. Tapi misalnya kalau misalnya kayak gue distractnya itu lebih ke orang ajak gue have fun. Itu ya distract juga gue. Itu distraction, itu it's a form of distraction. Anything. Jujur ya. Kalau menurut gue, buat gue nggak terlalu ada. Gue nggak pernah mikir ada distraction sih sebenarnya menurut gue. Menurut gue. Oke. Kenapa? Kalau misalkan ya mungkin ada lah beberapa ya, misalkan kayak tadi lu bilang ada bagian dari hidup kita mengharuskan kayak misalkan kita harus spend time sama keluarga, liburan gitu. Walaupun gue sebenarnya gak suka liburan, tapi kan gue harus spend time sama keluarga gue. Gue harus
ada buat keluarga gue ketika keluarga gue masih sini. Benar. Jadi bagi gue itu bukan distraction. Atau balik lagi kita misalkan sama teman gitu ya. Kita harus keluar, kita harus mungkin sekali-sekali nongkrong menjaga relasi silaturahmi gitu ya. Menurut gue itu bukan distraction juga, itu memang sesuatu yang perlu kan gitu. Nah mungkin kalau distraction yang kebanyakan orang alamin ya, yang which is gue juga menurut gue nggak terlalu ngalamin ya. Itu adalah mungkin omongan-omongan orang. Oke. Ya. Kayak nanti misalkan gue mau bikin bisnis ini, wah orangnya ngomong lu mah nggak bisa lah, lu ngapain dulu, lu pasti gagal, gitu ya, lu udah enak. Atau misalkan bikin YouTube ya kan, gue dulu bikin YouTube dari zaman gue SMP sampai kuliah itu dikata-katain orang, alay lu apa. Dulu gue berusaha improve bahasa Inggris gue dulu kan sekolah semi internasional lah, nggak internasional banget gitu ya. Dulu bahasa Inggris gue jelek, terus gue berusaha dong untuk improve. Gimana caranya? Ya gue coba ngomong setiap hari gitu loh. Karena lu gak bisa jago ngomong bahasa Inggris tanpa ngomong. Lu mesti ngomong. Tapi di tahap lu improve itu, pasti lu gak bisa langsung perfect. Pasti lu akan jelek dulu. Pronunciation lu jelek, grammar lu jelek. Ya kan? Gue dikatain. Ya kan? Aduh ngapain sih ngomong bahasa Inggris lu gitu. Tapi buat gue, kenapa gue gak terpengaruh? Nah ini ada tipsnya. Gimana tuh? Gua, ini distraction yang banyak orang alamin. Tapi kenapa gue kenapa gue bisa nggak alamin ini? Mungkin lu berdua sadar, gue orangnya termasuk cuek. Nyantuy. Gue cuek aja. Nyantuy dia orangnya nyantuy. Tapi ada hal di balik itu semua. Adalah gue tidak pernah dengerin pujian orang. Benar. Gue juga, gue sama. Gue kurang suka dipuji orang. Lu nge-hacknya dari lu cut noise dari orang muji lu. Jadi ketika orang katain lu gak masuk di otak lu. Betul. Wah, nice insight brother. Jadi gini, asik banget. Ketika lu gak bisa cuman sebelah mata. Lu gak bisa cuman sebelah mata. Karena ego di dalam diri lu tuh satu. Bukan setengah-setengah. Ketika lu denger pujian, artinya sebelah kanan positif. Lu bakal denger kataan juga. Lu kasih makan ego lu. Ketika lu kasih makan ego lu, ketika orang sebelah kiri ngomong yang negatif, lu kena. Ego lu kena. Teorinya begitu ya? Teorinya kayak gitu. Tapi ketika lu gak pernah dengerin apapun, tutup kuping, lu mau ngomong baik tentang gue gak pernah peduli, gue gak pernah cari tahu. Ya, mau tetangga ngomong apa, mau teman-teman gue ngomong apa, itu benar. Gue gak pernah. Itu benar. Itu kayak jujur pas lu ngomong kayak gitu, gue kayaknya merasakan hal yang sama sih. Gue nggak pernah suka dipuji orangnya. Tapi dia nggak tahu teorinya. Itu teori baru di breakdown. Itu teorinya baru lu ngomongin. Cuman gue nggak. Gue paling kayak enggak lah tai biasa aja gitu loh. Kayak ya gue nyantai aja. Kayak nggak perlu yang gimana banget gitu loh. Betul. Ya mungkin itu insight yang cukup penting sih ya. Itu insight yang cukup penting sih. Iya. Tapi kalau menurut lu gimana? Kalau lu noise lu apa, Cak? Noise-nya lu? Noise gue ya. Noise-nya lu apa dan gimana cara lu handle noise itu? Noise kan noise orang itu beda-beda bro. Kalau dari si Rio itu noise kalau orang ngata-ngatain. Kalau noise-nya lu itu apa? Kalau distract gue orangnya sebenarnya gue suka have fun. Sama lagi. Itu noise-nya gue juga lagi. Gue sebenarnya gue suka bermain orangnya. Maksudnya ya siapa sih kayak orang gak suka main tadi. Cuman makin lama makin tua kayak gue mikir kayak wah ini semakin banyak lu bermain sekarang, lu cost-nya itu nanti di waktu yang akan datang gitu loh. Sedangkan kan kita nggak tahu ya, maksudnya tujuan hidup gua sih memang gua nggak tahu ya, maksudnya lumayan tinggi lah gitu loh. Gua sih mikirnya begitu ya. Cuman gue takutnya dengan gua bermain-main sekarang itu menjadi hambatan paling besar gua sih itu. Itu makanya gue mencoba mengontrol itu. Gimana cara handle ya gitu? Gimana cara gue biasanya hacknya gue simple aja sih. Kalau misalkan ada hal yang memang itu benar untuk dilakukan, ya udah lu jalanin aja. Ya udah lu tabrak dulu aja tai. Gitu loh. Bener, sikat dulu, sikat dulu aja, maksudnya kayak misalkan kayak tahun ini mulai nge-gym, ya udah emang mau nggak mau, lu harus nge-gym tai. Kayak mau ngomong apa tai. Dan nge-gym itu bikin lu punya hidup jadi makin teratur bro. Iya di situ, bener itu setuju. Gue sih baru ngerasain juga awal-awal ya, jadi belum kelihatan banget lah. Cuman
ya gue berharap dengan small changes yang positif, yang gue nggak tahu ya nanti bakal ngefek kemana, cuman ya gue berharap ya itu bakal ngefek ke hal yang lebih besar gitu aja sih. Gue simple aja sih kayak gitu sebenarnya. Tapi artinya lu tetap ada porsi bermainnya dong. Mau nggak mau, kalau nggak mentalnya kena pak. Ya. Karena gue kurang setuju juga nih sama orang-orang yang mungkin punya personal branding gitu ya. Bahwa wah kita full kerja 24 jam 7 hari dalam seminggu gitu ya. Nggak make sense ya sebenarnya. Karena dalam kenyataan kehidupan nggak mungkin pak lu nggak ada main-main, nggak mungkin lu nggak ada nongkrong, cuman nggak divideoin aja gitu loh. Bener. Terus lu ngakunya kerja mati-matian apa segala macam. Buat gue what's the point of life kalau lu nggak have fun juga? Yes. Sorry, gue bisa. Oke, lu ini antitesis nih. Gue antitesis. Iya, lu antitesis ya. Karena kalau dari sisi gue orangnya gue have fun parah. Lu bisa tanya sama teman-teman gue segala semua. Gue kemarin ketemu teman lama gue si Paulo kan. Anjing John, gue nggak nyangka sih lu bisa kayak gini karena dulu orangnya have fun parah. Gue nggak mungkin nyadar kalau lu bakal bisa kerja keras. Gue persis ngomong ke dia kayak gini. Karena gue orangnya have fun parah dan gue emang totally 100% hidup gue have fun. Kenapa gue bisa have fun kayak gini dan gue bisa kayak gini? Karena gue bilang antitesisnya lagi kayak gini lagi. Makanya gue paling gak setuju ketika orang-orang ngomong lu kalau jadi sukses lu harus work hard. Tai, gue gak bisa. Menurut gue itu salah. Karena kenapa? Karena if you're working hard, you're not having fun. Kalau menurut gue kutip kata Donald Trump. Donald Trump selalu ngomong itu dia gak pernah satu momen di hidupnya aja itu dia work hard. Kalau dia ngerasa dia work hard berarti itu dia bukan hobinya dia. Bukan ranahnya dia. Bukan ranahnya dia dan dia nggak mungkin jadi nomor 1 di ranah itu. Karena ketika lu mau jadi nomor 1 di itu, lu harus all out di sana. Gue have fun, tapi gue have funnya cuman gue ganti aja. Dari have fun yang beneran main-main, party-party dan lain-lain, gue have funnya sekarang nge-create sesuatu. Kenapa gue suka create? Karena gue orangnya, gue bukan orang penikmat. Gue gak suka nikmatin karya orang. Gue sukanya, gue creator. Creator bisnis lah, creator misalnya Zoomers ini, apapun itu gue suka. Di otak gue makanya emang agak aneh otak gue sumpah mati. Gue kemarin juga baru tiba-tiba jam 3 pagi, gue mimisan, gue 2 hari 2 malam terus gue pikir kayak, gue kesel banget sama badan gue. Otak gue belum bisa stop, tapi badan gue udah suruh gue stop tadi. Gue sampai ngechat banyak banget kayak gue gak suka banget sih sama badan gue. Kenapa bisa kayak gini ya jam 3 pagi gue masih ingat banget baru saya kerja. Karena gue having fun. You have to have fun. Di hidup kalau dari si gue gitu, gue pemikiran gue gitu, antitesisnya gue gitu. Nah beda kalau Cece ini dia ngerasa dia harus lakuin ini, jadi dia paksain lakuin ini. Kalau gue kagak, gue lakuin ini semua karena gue have fun. Kalau gue nggak have fun, gue nggak mungkin lakuin. Karena gue tahu gue nggak mungkin jadi nomor 1 di industri itu. Cuman beda, bener itu sih cara arah pikir gue ya. Arah pikirnya beda. Dengan arah pikir itu, kalau misalkan memang itu berhasil, gue have fun. Kalau lu dari rewardnya. Iya, gue kayak kalau bisa muncul nih rewardnya atau gimana, gue have fun. Itu apa ya? Itu feeling yang menurut gue cukup mahal gitu loh. Itu feeling yang cukup mahal yang emang harus didapatkan cukup susah gitu loh. Jadi memang ya. Seperti itu. Menarik kalau gue ya. Artinya lu udah jalanin prosesnya dulu, susah-susahnya dulu. Ya kan? Ya mungkin ya dalam bisnis gak semua tahapan kita bisa have fun gitu ya. Iya benar Pak. Iya benar. Creating kayak gini, kita podcast rasanya kan have fun ya, kita ngobrol-ngobrol aja. Tapi mungkin pas ngedit editornya kan ini bukan have fun buat gue gitu kan. Tapi setelah lu dapet rewardnya mungkin jadi sesuatu yang lu merasa wah ini gitu. Rewardnya lebih apa ya, eternal rasanya. Kalau gue bisa lu lagi, menurut lu setuju gak sama dia? Menurut gue sih nggak ada salah nggak ada bener lah ya, masing-masing punya kepercayaan masing-masing. Perspektif gimana? Gue nggak pernah lihat reward, gue selalu lihat proses, gue selalu enjoy the process gitu. Gue nggak pernah lihat gue udah sampai mana, duit gue berapa banyak di rekening, gue nggak pernah lihat. Gue cuman have fun aja, bukan have fun aja, tapi berproses. Karena nggak semua proses kita bisa have fun. Ada hal-hal membosankan yang lu bangun pagi, aduh gue malas banget sebenarnya ngelakuin ini. Tapi mau nggak mau kan? You gotta do it. Iya benar. Lu harus jalanin karena bisnis tuh kalau nggak berkembang gitu.
Karena takutnya gitu loh, kalau misalkan lu bilang oke, semuanya have fun, cuma ada 1 part, 2 part pasti sebenarnya nggak have fun. Pasti nanti makanya kita nanya lagi ada next question dia. Oh itu ya. Ada juga. Makanya kan pasti dong, kan kita juga bukan robot bro. Yes, betul. Tapi kalau dari sisi gua, kalau dari si Caca kan dia lebih ke destination-nya ya, reward-nya, dia yang bikin dia pump up. Kalau lu dari segi prosesnya, prosesnya journey-nya berarti ya. Betul. Kalau dari sisi gua, company-nya lagi. Company-nya. Orang-orangnya yang gimana kita bisa bareng, kayak Kung Fu Panda ngomong. Yeah. It's not about the destination, it's not about the progress, tapi it's about the people. Yang sama-sama lu bareng-bareng, yuk kita bisa yuk. Itu yang bikin gue rewarding buat gue itunya. Dan bikin gue have fun. Dan bikin gue gak bikin pusing. Karena itu ketika lu lagi down, ada yang semangatin. Ketika partner lu lagi, misalnya lagi down, kita bisa semangatin. Yuk kita bisa bareng-bareng yuk kita bisa sikat gitu. Ayolah. Ada di belakang lu pasti ada gue, di belakang gue pasti ada lu. Dah, itu yang bikin gue rewarding dan itu yang menurut gue penting, lebih penting dari apapun itu. Menurut gue itu sih. Berarti kita bertiga cocok nih bikin usaha bareng nih. Gue reward, gue progress, dia people ya. Nah, kita bikin konglomerasi ya. Ya memang kita pasti perlu satu sama lain lah. Pasti, memang benar. Memang per orang pasti ada rananya masing-masing yang mengisi puzzle-nya sendiri-sendiri. Nah tapi kan itu kan, Ri, gue mau tanya ke lu lagi. Kalau dari sisi gue kan selalu lihat ini have fun kan, segala semua dan lain. Tapi pasti ada titik rendahnya gue, pastilah. Pasti at a point yang tiba-tiba gue demotivated atau segala dan lain. Gimana sih cara lu nge-hack diri lu sendiri ketika misalnya lagi down? Itu nge-hack otak lu gimana caranya sih? Oke. Gimana caranya nge-hack diri sendiri pas lagi down ya? Nah ini juga satu hal yang mungkin orang-orang banyak gak lihat di kamera nih. Balik lagi tentang personal branding tadi. Ada orang personal branding, wah gila gue kerja 365 hari gitu. Gue bilang lu kagak mungkin. Apalagi anak-anak muda ya sekarang ya. Maksudnya mungkin bagi dia nongkrong-nongkrong tuh kerja gitu ya. Gue gak tahu lah. Tapi bagi gue nggak termasuk full kerja juga gitu. Lu ada having fun-nya juga having gitu. fun juga, kayak podcast ini gitu ya. Kita ya ada having fun-nya ada juga. Having fun-nya juga. Gak full kerja gak full gitu, kerja betul. Nah, menurut gua setiap orang tuh pasti ada waktu di mana dia down atau dia nggak pengen kerja, dia demotivated gitu ya. Tapi yang mesti lu ukur pertama, lu bener-bener demotivasi atau lu cuma males. Itu lu mesti bedain. Tuh harus gitu. tahu dia. Lu harus tahu. Harus tahu tuh. Kalian harus tahu tuh. Lu beneran males, lu cuman males atau lu beneran ada demotivasi. Iya bener. Kalau kedua, setelah lu bisa membedakan demotivasi ini seberapa sering. Ya, kalau tiap minggu, tiap bulan tuh namanya bukan demotivasi ya. Tuh males berarti. Itu lo mental lo lemah. Lu moody. Waduh, mudian lo. Artinya apa? Kalau lu kayak gitu, berarti lu mesti ngelatih mental. Yeah. Jadi different problem, different solving. Yes. Ya. Setuju. Setelah lu udah bisa bedain, terus seberapa sering? Kalau misalkan menurut gua masih dalam jangka yang sehat, wajar gitu ya. Misalkan lu setahun 2 kali, setahun 3 kali lu demotivasi seminggu atau 5 hari, 3 hari lu nggak niat kerja, ya udah, so what? Ya, wajar. Lu nggak usah kerja. Oh iya. Apalagi kalau lu pebisnis. Ya. Yeah. Gue yakin mungkin kalau pengusaha pasti pernah ngerasain ini. 3 hari, aduh gue nggak ini ya. Udah gue datang kantor tapi gue main HP atau gue nonton YouTube. Ya udah bro. So be it. Ya kan? Karena setiap manusia punya fase itu. Asal jangan kelamaan. Asalkan tahu waktu. Asalkan lu tahu waktu. Lalu kemudian gimana cara gue menyadarkan diri balik? Selalu ingat tanggung jawab. Lu punya tanggung jawab. Apalagi lu pengusaha. Lu punya karyawan yang lu harus kasih makan. Yes, betul. Lu punya bisnis yang harus lu kembangin. Atau enggak dia bisnisnya bisa mati. Ya kan? Balik lagi. Ujung-ujungnya apakah semua ini tentang cinta terhadap pekerjaan? Enggak juga. Kadang-kadang kita merasa gue harus balik nih. Gue harus serius mau nggak mau gue harus balik. Kalau nggak runtuh. Tapi seketika lu 1 jam lu paksa diri lu kerja, gue balik kerja lagi gitu ya 1 jam. Habis itu gue enjoy lagi. Wah jadi produktif lagi. Balik lagi. Kadang nggak perlu action awalnya doang gak sih yang susah? Action dulu. Awal susah. Abis itu udah nge-flow aja. Udah flow-nya udah dapat abis itu kan sebenarnya. Tapi ya bener sih. Gue kalau masa perspektif mungkin gue masih relate sama Rio sih. Karena memang balik lagi, gue juga sukanya, gue tipe orangnya gue kurang suka cut cost gue orangnya. Oke. Coba describe gimana? Gue nggak suka cut cost, gue nggak suka efisiensi ngekat gitu, gue nggak suka. Tapi gue suka nambah, tapi outputnya harus lebih gede. Karena kenapa? Karena dengan nambah, lu
tanggung jawab lu akan jauh lebih gede sebenarnya. Lu kan nambah misalnya expense, nambah apa? Tambah expense, tambah tanggung jawab, nambah karyawan gitu. Yes, nambah tanggung jawab, nambah apapun itu formnya gitu loh. Nah itu sih yang buat gua kayak, wah ini lu nggak bisa lama-lama sih Pak, lu lama-lama sih mati tai. Iya kan sebenarnya. Itu meteran gue lah sebenarnya. Itu meteran yang gue buat pribadi gitu loh. Tapi gue nggak tahu lu gimana kalau lu. Kalau dari sisi gue sih ini juga gue breakdownin. Abis gue breakdown berdua diskusi sama Cece juga. Karena gue setiap kali gue down, akhirnya gue tahu itu it's a cycle. Iya benar. Itu cycle itu. Dan sekarang gue tinggal ketika gue lagi down, gimana cara gue hack diri gue sendiri? Itu berarti gue cycle. Gue harus tahu dulu apa yang bisa bikin gue down. Dan ketika cycle itu, gue cycle sebelumnya gue tinggal lihat ketika itu down, apa yang bisa bikin gue recover? Yes. Gimana caranya gue bisa recover lagi, motivated lagi? Dari sana udah kan hidup itu cycle bro. Gue tinggal lihat aja benang merahnya. Gimana caranya gue motivate lagi? Kenapa gue unmotivated? Dari sana kita belajar. Nextnya gimana caranya? Ketika dapat musibah yang sama atau bikin yang ada sesuatu yang salah, udah gimana gampang. caranya gue gak unmotivated lagi dari kasus yang sama, gitu kan? Kalau kasus yang beda, belajar lagi dari sana. Gue menurut gue soalnya hidup itu udah kayak main game bro. Menurut gue itu hidup kayak main game. Apalagi sekarang gue lagi baca bukunya dari Ray Dalio, The Principles. Dari sana ada life principle yang ajarin ke gue itu salah satunya itu hidup itu kayak game. Dan ketika lu dapat masalah dan lu tahu solusinya, itu lu dapat gem. Satu gem. Jadi hidup itu tentang game yang lu collect gem aja sebanyak-banyaknya. Dari sana supaya ketika misalnya ada masalah yang sama, lu udah down, lu udah tahu cara tackle-nya kayak gimana dan gimana cara motivate-nya balik. Menurut gue itu game, hidup itu game. Jadi gue suka sih. Hidup tuh ada pattern-nya lah. Hidup ada pattern-nya bro. Ada pattern-nya lah. Dan menurut gue orang yang gue nggak tahu nih ya. Menurut gue orang yang pintar itu dia yang bisa lihat pattern-nya seperti apa, dia nyadar pattern-nya seperti ini dan dia tahu dia harus ngapain. Menurut gue itu. How to hack yourself. Iya, pattern itu. Karena memang pasti lu juga pasti diri sendiri pasti lu tahu kayak lu patternnya kayak gini ternyata lu toto ngerasa begini, wah ini gue udah ngerasain ini nih, gue cara baliknya gimana pasti kan lu tahu nih, lu harus aware. Dan gitu. Menurut gue yang paling master di hidup gue tentang nge-hack yourself itu Cece. Makanya menurut gue Cece abis ini lu harus bikin konten tentang how to hack yourself brother. Karena menurut gue apa yang di otak lu itu bakal ngefek ke Gen Z, Gen Alpha yang lain itu bisa belajar banyak banget. Iya kita berharap dengan project ini nanti akan bisa orang-orang akan bisa tahu lah caranya seperti apalah. Cuman ya makanya kita mulai dulu lah projectnya gitu loh. Kita lihat ya sekarang hari ini udah 4 Februari nih. Kita lihat Cece kawan Win Koteng how to hack yourself. Kenapa lu maksa gue itu tadi? Gue tau dong. Jadi kalau misalkan dalam waktu 1 bulan belum muncul juga kontennya, kalian komen ya baik-baik. Bukan komen doang. Bullshit. Bukan komen doang. Berarti kalian tahu Cece ngemeng doang orangnya. Aduh. Gue lagi mau dihack tadi. Udah kena deadlock. Gue lagi mau dihack tadi. Lagi dihack nih sistemnya. Sistemnya mau di override tadi sama dia. Oke. Ri, sebenarnya gue penasaran nih. Ini gue penasaran nih. Ini kan pasti kan semua orang itu ada habit yang menurut gue impactnya itu gede ya di hidup dia. Tapi habit apa yang ternyata lu lakukan, tau kok efeknya gila banget. Small gitu. habit apa yang bisa big impact? Yes, big impact gitu loh. Small habit, big impact apa yang lu rasain sama ini? Belakangan ini gue sebenarnya lagi nemu satu small habit yang menurut gue belum terlalu baik diomongin orang. Ya. Wah. Kalau misalnya kita ngomong small habit yang kayak udah yang kayak biasa gitu ya, lu olahraga, bangun tiap pagi begini, minum air, atau lu meditasi. Jujur dulu gue SMA meditasi ya. Pagi-pagi gue suka meditasi. Tapi mulai kesini nggak kuat pak, gue mendingan tidur pak. Gue biasa baru tidur malam jam 2, jam 3. Aduh gue pagi-pagi mending tidur bete ya. Ada satu small habit yang menurut gue belum terlalu baik diomongin orang, yaitu adalah mengganti musik dengan podcast. Khususnya buat Zoomers nih, yang memang mau naikin level skill. Lu sehari commute ke kantor berapa lama bro? Kira-kira aja perkiraan. Iya sih, bisa di jalanan gue bisa habis kayak 3-4 jam sih. 3-4 jam total? Iya total. Lu berapa lama? Hari. Ya mungkin
2-3 jam lah. 2-3 jam. Iya. Gue juga kira-kira sama lah, 2-3 jam lah. Lu bayangin kalau 2-3 jam setiap hari. Setiap hari lu commute ke kantor, 2-3 jam setiap hari lu dengerin podcast. Atau lu dengerin ilmu apalah baru, lu belajar. Itu luar biasa, bro. Itu lu kayak kuliah SKS 2 SKS sehari, tiap hari 365 hari atau 300 hari selama bertahun-tahun. Jadi kuliah lu gak bisa habis. Dan dengerinnya yang praktikal lagi. Praktikal yang orang udah kayak lewatin lagi. Podcast Zoomers nih ya kan. Thank you. Masuk. Jadi jujur boleh. Dari bukannya gue gak boleh dengerin musik. Gue juga kadang-kadang masih dengerin musik. Kalau lagi bosan ya gue dengerin musik gitu. Tapi alangkah baiknya 80% lu ganti dengan pengetahuan. Bayangin seberapa banyak pengetahuan yang lu bisa dapat dalam 1 tahun. Yes, betul. Luar biasa. Berarti pandangan lu sama TikTok yang nggak ada isinya gimana? Waduh. izin. Clickbait lagi nih jujur. Izin tidak menjawab boleh. Aduh. Dia masih main aman. Wah ini mah bukan nongkrong jadi ya. Harus jawab sih jujur menurut gua. Pandangan lo aja, Ri. Kalau menurut gua tolong dikurang-kurangin lah yang merusak bangsa inilah. Oke. Iya. Karena menurut gua ini isu yang sangat serius sebenarnya, sangat menarik. Iya, betul. Ya. Jadi artinya kalau zaman dulu, ya mungkin pernah dengar juga ya. Kalau zaman dulu mau ngerusak suatu bangsa, ya, misalkan perang, bunuh-bunuhan. Gua nggak tahu nih, ini mesti paham. Perang lah pokoknya. Kasih racun gitu-gitu. Terus orang udah mulai pintar, nggak perang. Karena perang ada korban jiwa dari pihak kita. Kosnya juga gede kan sih? Gede. Akhirnya pakai racun. Ya kan? Habis itu waduh racun ini tapi melanggar HAM. Iya, melanggar HAM. Dia tambah pintar. Dikasih apa? Ada yang edarin narkoba. Yes, ya betul. Kan? Ada yang bilang negara-negara South American gitu ya. Itu banyak yang hancur karena narkoba. Iya. Karena kayak penduduknya itu kebanyakan narkoba jadinya nggak pintar. Jadi negara nggak bisa maju. Yes, betul. Kayak di zaman China juga gitu dikasih opioid bro. Iya. Exactly. Zaman China juga persis. Gue lupa. Apa itu. Terus semakin kesini makin pintar. Oh narkoba dilarang. Sekarang apa yang nggak dilarang? TikTok. Sorry, gue nggak boleh sebut brand. Sosial media. Ya konten-konten di sosial media yang tidak baik itu kan meracuni pikiran anak-anak muda. Ya, akhirnya jadi malas, kerjanya nonton TikTok terus gitu ya. Sekali lagi bukannya nggak boleh. Scroll dooming berarti lu ya. Maksudnya. Tapi lu coba batasin diri lu sendiri gitu loh. Karena lu bayangin bro, sekarang anak-anak SD, anak-anak SMA itu bukan SMA, anak-anak SD udah pegang HP. Kerjaannya scroll terus. Itu kenyataan, dunia nyata, dunia real. Lu jalan kemana-mana, lu jalan ke restoran, anak kecil pegang HP. Siapapun. Ini gue lihat nyata sendiri. Iya gitu betul. Real ini. Setuju gue itu. Lu bayangin anak SMP SMA kita zaman sekarang belum bisa ngitung tambah kali bagi kurang. Mau dibawa kemana gitu kan? Itu gimana bro? Iya. Ini permasalahan serius. Iya sih. Sekarang lu belum ngerasain. Karena generasi ini belum naik tahapnya untuk jadi pekerja. Yes. Tapi ketika mereka udah naik tahapnya jadi pekerja itu bakal ngefek tuh di situ. Lu gimana cari pekerja yang bagus lagi? Iya. Jadi itu buat gua berbahaya konten-konten kayak gitu. Ya gua nggak bisa ngatur orang sih. Gua nggak bisa ngatur. Lu boleh buat konten ini, lu nggak boleh buat konten ini gitu. Cuman ya gua menyarankan yang nonton lebih bijak. Lebih bijak ya nonton yang bagus-bagus misalnya kayak Zoomers gitu kan. Menambah pengetahuan. Masuk lagi. Masuk terus nih gue liat. Siap. Habis ini sponsor kali gue. Siap dua tangan tadi. Tapi itu bener sih. Itu menurut gue problem yang cukup serius ya. Karena ibaratnya kalau misalkan lu ini kan hormon yang lu keluarin kan kayak narkoba aja sebenarnya. Exactly. Hormon yang keluar kayak dopamin itu murah. Ibaratnya lu gampang banget dapetnya gitu loh. Sedangkan dopamin itu lu harus achieve-nya dengan cara yang cukup sulit. Harus achieve sesuatu, baru dapat reward, baru dapat dopamin. Itu dia. Malah lu nggak kerjain sesuatu aja, lu diem nge-scroll aja, lu dapat dopamin. Akhirnya lama-lama dia jadi masuk di comfort zone doang. Betul. Makanya scroll dooming itu menurut gue
itu banget, emang bahaya banget. Itu kan maksud lu kan? Bener, itu maksud gue. Cuman ya balik lagi, mungkin ada beberapa pekerjaan memang diperlukan. Ada yang harus tahu tren, ada yang harus tahu apa. Ya wajar memang. Betul. Cuman memang ya kita berharap dengan adanya omongan ini atau apapun itu, ya buat yang nonton itu tahu lah kira-kira kapan dia harus stop sebenarnya. Yang kita harus kasih tahu sebenarnya indikasi apa sih orang harus stop tuh, indikasi apa? Sebenarnya menurut gue lebih di situ, karena kita nggak bisa kontrol orang buat lu nggak boleh ini, lu nggak boleh itu. Semua orang nyari duit, semua orang nyari duit gitu loh. Betul. Di situ menurut gue at least kalau misalnya lu tahu lu nggak bisa langsung stop scroll dooming, karena itu lumayan kayak narkoba ya. At least lu bikin algoritma lu itu yang isinya bagus, yang isinya itu motivasi, mendidik dan memotivasi punya. At least betul. kesana dulu itu udah lumayan oke menurut gua. Dengan nge-slow zoomers misalnya. masuk lagi. Baru episode 1 tapi promonya udah banyak. Masuk lagi jujur. Pede dulu aja ya. Ini bakal jadi podcast nomor 1 loh. Mantap. Big Cok. Wah, Big Cok ini. Plesetannya Big Mo. Aduh. Iya. Tapi kalau menurut lu apa, Cak? Apa yang menurut lu yang bisa diganti gitu? Apa? Menurut gua ya. Small habit apa? Small habit. Iya. Oke. Small habit small apa ya? habit apa yang big impact? Itu tadi kan dari sisi Rio kan itu scroll dooming lah atau apapun itu kan. Podcast. Jadi menontonin podcast kan. Iya. Atau pengetahuan lah. Small habit, big impact ya. Kalau dari sisi gue sih lebih ke gimana ya? Bangun jam 5 pagi sih, Pak. Bangun jam 5 pagi. Iya, Kenapa? Iya, Pak. Kalau dari sisi gue sih gue gak tahu kenapa. Kalau dari pertama dari awal kan gue ngerasa kayak aduh gue bangun jam 9 aja lah, paling nyampe kantor jam 10 udahlah. Kenapa harus jam 5 pagi? Lagian juga orang-orang jam 5 pagi bangun tidur ngapain sih? Paling kan nge-planning buat hari itu. Yang gue udah lakuin malam-malamnya juga sebelum tidur gitu kan. Apalagi kalau dari sisi gue itu night owl bro. Gue itu malam-malam otak gue lebih encer jauh gitu kan. Tapi akhirnya pas gue lakuin, gue pertama sih gue baca dulu sih, baca buku 5am Club dari Robin Sharma ya. Dari sana gue pas jam 5 pagi gue bangun, gue ngerasa lebih fresh, dan juga bukan soal lebih fresh doang. Jadi akhirnya satu harian itu efektivitasnya itu bertambah bukan 2 kali lipat doang, 10 kali lipat, Pak. Kenapa? Karena kalau ketika gue bangun jam 9 pagi, gue ngerasa gue lebih nggak superior dari orang-orang lain. Gue ngerasa sama aja kayak orang-orang lain. Jadi akhirnya ya udah gue lebih pace-nya, gue lebih nyantai. Sedangkan ketika jam 5 pagi gue bangun, gue tahu itu semua orang lagi diem dan lain-lain. Gue tahu itu. Jadi akhirnya seharian penuh itu lebih efektif jauh. Iya. Jadi karena di bukunya Robin Sharma itu dia ngomong ketika misalnya pagi-pagi itu paling penting. Ketika lu bangun, apa yang lu ngerasain itu bakal efek domino ke satu hariannya lu. Misalnya lu bangun pagi tiba-tiba lu menggerutu kayak anjing gue capek banget men. Pagi gitu kayak aduh semalam gue baru nge-gym lagi. Hari ini tiba-tiba gue punya otot lagi sakit-sakit semua. Udah seharian itu ngeluh terus. Ketika pagi-pagi gue bangun dan gue tahu gue lebih Superman daripada orang lain, terus akhirnya gue baca lah, gue ngapain aja dan gue lebih superior, akhirnya gue ngerasa gue lebih asik. Jadi dari sana efek domino ke 24 jam lu. Jadi benar-benar akhirnya hari itu 24 jam gue lebih superior daripada orang lain dan lebih efektif jauh. Itu confidence level lu naik lah. Confidence gue naik dan akhirnya dari sana otak gue di dalam diri gue langsung jauh lebih efektif hari itu. Dan lu lakuin itu tiap hari 360 hari itu bakal lu beneran jadi Superman bos. Jadi Superman asli lu jadi apa? Gitu. Tapi lu masih tidur malam nggak? Lu masih tidur? Itu dia. Yang tadinya, ini juga gue baru aja 2 bulan 3 bulan ini gue nyadarin ke diri gue sendiri. Tadi itu gue nggak suka tidur. Makanya kalau lihat nih mata gue hitam banget ya. Gue nggak suka tidur. Jadi gue akhirnya malahan gue punya waktu tidur. Waktu tidur misalnya gue cuma 4 jam 5 jam doang, terus akhirnya gue bangun lagi 4 jam lah, gue bisa bangun lagi. Abis itu tapi dari sana gue nyadar ketika tidur gue cukup dan tidur gue efektif,
Wah, hidup efeknya kali 10. Lebih kali 10. Jadi itu small habit yang gue ganti yang ngefek jauh, dia big impact ke hidup gue. Itu sih. Tidur itu penting banget, bro. Gue baru nyadar itu, dan teman-teman gue yang saranin gue sih, untung gara-gara teman-teman juga. Makanya balik lagi ke gue, show me your friends and I can show you your future. Lu teman-teman lu paling penting, bro. Sumpah mati. Itu yang bikin lu masuk ke majalah Forbes, masuk ke apa, atau lu jadi ya nggak bisa sendiri lah. Gue mau ngomongnya gembel tapi terlalu jauh. Ya udah ya, nggak ada duit. Nggak ya. Itu ngefek banget. Lu menurut gue, kalau lu mau jadi somebody, lu perlu listin dulu. Lu buka kertas, lu listin minimal maksimal juga 10 orang teman terdekat lu. Terus lu lihat orang-orang itu bermutu atau enggak. Karena itu yang bakal nge-shape hidup lu in the future kayak gimana. Gitu. Bukan karena pilih temen lah ya sebenarnya itu. Itu menurut gue bukan pilih temen juga, bro. Yes. Itu menurut gue itu secara efektivitas dan efisiensi lu di hidup. Iya betul. Oke. Ini gue ya. Ini gue nih ya. Oke. Kalau gue itu tipe orang sebenarnya yang selalu gue selalu mencari thunderstorm. Kalau tipe gue ya. Iya. Gue selalu mencari peperangan di dunia ini gitu loh. Jir, gue udah tahu lu banget sih. Iya. Dan karena gue selalu mencari itu, gue juga harus mencari keheningan. Gue harus mencari ketenangan. Iya. Karena ya ibaratnya action reaction gitu loh. Maksudnya hukum Newton lah. Lu mencari peperangan ya lu mencari kedamaian ya. Menurut gue kayaknya small habit yang gue belum lakuin jujur ya. Cuman ini yang bakal gue lakuin kayaknya. Kayaknya ini bakal big impact so gue. Ya itu bakal ngelakuin apapun yang buat gue tenang aja sih kayaknya. Buat gue kayak fulfill aja sih. Mungkin salah satunya santai gitu ya. Relax santai yang gue suka, ya mungkin salah satunya project yang ini. Itu mungkin salah satu project yang ini. Tapi nggak semua ini, lu harus disclaimer juga, nggak semua kayak gitu. Nggak semua orang bisa pakai lu juga loh. Karena nggak semua orang thunderstorm di otaknya. Iya, per orang beda-beda. Malah jadi comfort zone mereka jadi ya. Iya, benar. Jadi comfort zone dong, bener nggak? Bener, beda-beda lah. Orang pasti tahu lah. Ya makanya lu orang harus tahu lu orang tipenya kayak gimana. Lu orang harus analisa terus. Orang tuh di dalam itu gimana, patternnya gimana, itunya gimana. Jadinya lu bisa tahu lu tipe orang yang seperti apa gitu loh. Kalau misalkan kayak gue ke thunderstorm ya gue mah harus cari keheningan memang. Nah mungkin cara gue beda sama cara lu gitu loh. Karena emang self awareness itu paling penting, bro. Yes. Kalau sebelum lu jadi sukses lu harus tahu dulu self awareness lu kayak gimana. Dari sana lu bisa cari dulu partner yang sama value juga sama lu. Itu self awareness lo semua. Sekarang nextnya gimana caranya kita bisa tahu self awareness sendiri. Menurut lu gimana, Ri? Gimana journey ke diri lu sendiri? Lu tahu journey apa? Gimana, Ceritanya Ri kayak ini ternyata gue tahu sih, gue aware sih diri gue ternyata begini ya. Kebanyakan orang sebenarnya udah dapat gift itu, gitu loh. Ya kan? Ada tipe-tipe orang, mungkin ada pengaruh sama cara didik juga ya, kalau menurut gue ya. Ada pengaruh sama cara didik juga. Cuman gimana caranya supaya self awareness? Menurut gue paling pertama, lu mesti turunin ego dulu. Lu mesti tahu semua orang punya kekurangan. Lu nggak sih paling bener dah. Lu nggak semua yang lu lakukan dalam hidup tuh bener. Walaupun mungkin berhasil. Mungkin berhasil. Ada nggak orang dagang hoki jadi kaya? Ada. Tapi nggak semua cara lu itu berarti adalah cara yang bener. Jangan cuma dilihat dari rewardnya doang. Gitu kan. Jadi artinya lu mesti turunin ego. Lu mesti sadar bahwa nggak semua cara lu itu benar. Ya lalu pelan-pelan lu lihat apa yang lu masih kurang gitu loh. Iya betul. Either lu merefleksikan ke dalam diri lu sendiri, artinya lu harus take time. Take time sendiri untuk mikirin, merenung. Ya kan? Kalau lu nggak pernah take time untuk mikirin dan merenung, gimana caranya lu bisa ketemu? Banyak orang kayak self reflection tapi ya udah sembari jalan aja lah, ya gue santai-santai aja. It's not that easy. It's something serious that you have to put effort gitu. Lu harus merenungkan diri benar-benar. Gua kira-kira bagian ini kurangnya apa ya? Gitu. Itu cara pertama. Atau cara kedua, lu tanya sama orang-orang di sekitar lu. Menurut lu, bro, lu ada masukan gak sih buat gua? Selama ini menurut lu gua orangnya kayak gimana? Itu apa yang mesti gua yang benar banget. Nah, tapi lu mesti tanya sama orang yang tepat. Kalau orangnya ini juga
tidak aware. Dia tidak aware dengan diri dia tidak aware dengan udah hancur. Lu bisa terima advice yang salah. Iya benar. Kedua, lu mesti ngomong yang bener-bener orang lu percaya, bisa ngomong heart to heart. Iya. Artinya, bro, gue nih beneran pengen berkembang, bro. Iya. Gue tahu lu bisa bantu gue tahu lu bisa bantu gue, tolong bantu gue. Gimana menurut lu, apa yang mesti gue kembangin dari diri gue? Itu bisa dari situ juga. Oke, berarti dari orang ya, nanya orang ya. Bisa Simple dari ya situ. itu ya. Bisa dari situ. Iya, Itu gue banget sih jujur. Iya itu lu banget sih. Karena gue, to be honest, gue itu bisa dibilang gue nggak gitu ada ego, bro. Makanya gue bisa nanya ke orang maki-maki gue, tapi ke orang yang gue pressure, yang gue precious buat gue ya. Gue bilang kayak karena mereka tahu apa yang dan ketika mereka kasih tahu gue kekurangan gue, itu malah gue happy. Karena dengan mereka ngomong ke gue itu bisa selek loh bro. Kalau misalnya nggak deket, lu ngerti gak gue? Itu tapi mereka resikokan itu sendiri dengan buat kasih masukan ke gue. Gue makanya gue happy banget dan gue berterima kasih dengan itu. Langsung gue action jadi dari sana. Ego harus turunin, memang bener. Itu yang paling penting sih. Gue nanya-nanya ke orang. Makanya gue selalu ngomong kayak Cece, teman-teman terdekat gue lebih tahu gue daripada diri gue sendiri. Itu salah. Itu journey gue lagi gue lakuin. Kenapa bisa kayak gitu? Tapi dengan cara kayak gitu gue nge-hacknya, gue tanya ke teman-teman gue sendiri dan selalu kalau gue tanya ke teman-teman terdekat gue selalu tanya bukan positifnya gue. Negatifnya. Kalau positif ya udahlah emang udah. Tapi negatifnya gue apa sih? To become a better person kan yang penting kan to be the best version of yourself. Itu sih dari sih. Tapi lebih tricky juga ya. Karena tadi gue bilang nih termasuk dari topik noise juga tadi. Kalau lu salah orang dan lu punya ego tinggi, ketika orang kritik, lu bisa jadi salah nangkap. Iya, benar. Gitu loh. Lu bisa salah nangkap atau ada juga bisa kalau misalkan lu nanya ke orang yang salah ya. Ternyata sebenarnya ini nggak masalah gede banget gitu, atau bahkan bukan masalah sama sekali. Masalah tapi digede-gedein. Tapi dia bisa ngasih tahu ke lu, lu orangnya kayak gini bro. Terus lu kayak, wah iya juga ya, gue mesti begini. Kalau gitu gue mesti begini. Bukan ternyata problem. Ternyata gitu nggak problem jadi bukan problem. Iya benar. Jadi itu mesti hati-hati. Itu tricky. Iya. Gitu. Kalau dari si lu apa cak? Self awareness journey lu gimana caranya supaya jadi self awareness? Kalau gue, lu orang harus tahu kayak tujuannya apa sih. Jadi ada pegangan aja tujuan hidupnya A misalkan di sini. Self awareness gue ya gue lihat aja pattern yang menurut gue itu sebagai batu sandungan, kayak ibaratnya kayak ini bagus, ini jelek. Gue nggak memperibet. Gue mencoba untuk nggak memperibet. Gue mempersimpel hal gitu loh. Kalau misalkan emang ini jelek, ya udah ini berarti harus di take out. Kalau misalkan ini emang bagus, ya ini emang harus dimasukin. Gitu aja. Gue lebih simpel sih. Gue maksudnya gue nggak yang kayak nggak kayak aduh ini gimana ya kok kayak gini ya, ini kayak gini ya nggak. Tapi emang susah. Itu jujur. Itu susah. Cuman cara hacknya lagi itu menurut gue, makanya gue suka kalau misalkan nih gue lagi nggak mau have fun, misalkan begitu ya. Terus ada satu momen kayak yaudahlah gue agak nyari ribut dikit aja. Biar kenapa? Biar gue nggak diajak have fun. Ngerti nggak maksud gue? Dan dia lakuin itu. Iya. Dia lakuin itu. Gue tahu itu. Iya. Maksud gue ya yang penting lu tahu tujuannya aja dulu apa gitu loh. Orang bisa salah nangkep nih, dia bukan nyari ribut yang kayak enggak. Tapi nyari ributnya itu lebih ke bro, kasih tahu kalau gue nggak mau have fun, udah lu jangan ajak gue have fun. Dia ngomong itu ke geng gue, ke geng kita di depan gue, dan gue tahu itu dia. Yang orang-orang lain yang ajak dia have fun, akhirnya dia ngerasa tapi kayak gitu ngejolt mereka juga. Maksudnya lu udahlah. Iya, maksudnya kalau gue kayak gue sih ya gue nggak pernah mau kayak gue kontrol orang buat gimana lu jangan kayak enggak, cuma kayak ya udah ya gue mencoba buat mengontrol diri gue sendiri atau enggak gue membuat lingkungan gue merasakan itu gitu loh. Seperti itu kalau gue. Ya gitu sih. Karena capek kalau lu aduh ini gimana? Aduh lu enggak ada habisnya tai. Betul. Faktornya terlalu banyak. Oke, tolong habis ini teman-teman Cece jangan ajak di jalan ya. Jangan, masih perlu, Pak. Enggak usah diomongin tadi depan kamera, di belakang kamera aja udah ngomong. Iya, ngomong karena dia itu noise-nya dia, itu distraction-nya dia. Oke, 2 pertanyaan terakhir lah, ini udah diiri nih. Iya, udah kelamaan gitu. Udah kelamaan Kita kasihkan ngobrol nih jadinya. Mungkin stigma masyarakat apa yang menurut lu salah, tapi yang menurut lu
menurut ya stigma masyarakat yang orang-orang agree, tapi menurut lu itu salah. Gue kasih contoh gue dulu ya, biar lu ngerti ya. Orang-orang ngomong tadi yang gue udah ngomong di sebelumnya, you have to work hard to be successful. Fuck that shit. Sumpah mati. Itu menurut gue enggak, sampai sekarang gue kayak gue lakuin tema itu. Karena if you're working hard, you're not having fun. That's it. If you're not having fun with what you're doing, bro, berarti lu nggak mungkin bisa jadi nomor satu di industri lu. Itu dari sisi gue. You have to have fun. Karena misalnya 24 jam, lu let's say 7 jam lu tidur. 24 di minus 7 misalnya jadi 17 jam itu lu berarti kerja terus. Kalau lu work hard sama 17 jam itu, lu pasti ada satu saat nanti lu akhirnya stop, akhirnya nyerah. Ketika lu having fun, ya sama aja orang gue having fun di sini mainnya. Selesai. Perkiraan begitu. Oke, gue paham. Berarti general aja ya, stigma apa aja ya? Stigma anything. Oke, stigma menurut gue ya. Saat ini menurut gue masih ada stigma khususnya dari orang yang mungkin middle age to upper age ya. Dari orang yang umur menengah sampai tua gitu. Berarti boomers ya, bukan zoomers kan? Bukan zoomers. Kalau zoomers kan anak muda ya. Salah satu stigma yang menurut gue masih melekat itu adalah misalkan contoh nih, kayak tadi bangun pagi gitu ya. Menurut gue orang-orang tua kan masih mikir nih, lu kalau rajin lu harus bangun pagi. Kalau lu nggak bangun pagi lu nggak rajin. Lu kalau kerjanya dari rumah lu nggak rajin, lu malas. Itu bonyok gue banget. Kan? lu harus keluar ngapain lah. Lu at least minimal lu di toko lah. Iya kan? Bonyok gue banget parah. Menurut gue saat ini zaman udah berubah. Stigma itu menurut gue sudah tidak relevan. Kenapa? Orang dulu bangun pagi kenapa? Karena semua aktivitas itu dimulai pagi hari. Semua orang serempak. Bareng-bareng, serentak serentak bareng-bareng kerja itu pagi-pagi. Sekarang ya, crypto exchange udah 24 jam bro. Dulu zaman dulu lu kalau berpaku sama saham itu bursa buka jam 9. Mungkin nggak kedepannya saham buka 24 jam? Mungkin aja. Udah ada wacana kok, ya kan? Cuman tinggal pelaksanaan aja. Artinya apa? Zaman sekarang gue lihat banyak anak muda itu night owl, ya kerjanya malam. Begitu pula dengan gue. Gue suka mikir di malam hari kenapa? Karena tidak ada distraction. Lebih tenang. Gak ada orang yang manggil, gak ada nanti, wah tim gue butuh gue, aduh ini ada masalah itu. Gue bisa benar-benar fokus sama kerjaan gue, sama apa ide-ide gue gitu. Ya. Jadi apakah dengan gue tidur jam 3 atau jam 2 terus bangun di jam 9 itu salah? Menurut gue udah gak relevan. Karena toh kalau kita ngomongin extra hours, gue juga punya extra hours. Bedanya lu extra hours di pagi, gue extra hours di malam. Gitu loh. Dan sekarang semua pekerjaan udah banyak yang digital. Lu nggak perlu selalu tiap hari hadir secara fisik. Gitu. Bukan berarti lu di rumah lu nggak kerja. Ya kalau lu di rumah tidur-tiduran ya nggak kerja. Tapi kalau lu di rumah bener-bener full di komputer atau lu ngerjain apa, ya itu juga termasuk kerja. Cuman beda tempat doang. Lu menghemat transport lagi. Sekarang Jakarta macet. 1-2 jam lu di jalan lumayan, lu 2 jam tambahan waktu untuk kerja. Iya betul. More efficient. Jadi bener. menurut gue itu stigma salah satu yang udah mulai nggak relevan lah. Oke. Karena perkembangan zaman ya. Perkembangan zaman. Menurut gue Menurut lu? Menurut gue, menurut gue banyak banget di luar sana kan bilang kayak lu punya banyak waktu. Menurut gue enggak. Kayak lu nggak ada waktu malah. Lu nggak tahu kapan waktu itu akan datang gitu loh. Jadi selagi lu ada di kehidupan ini, menurut gue lu harus menggunakan waktu itu dengan baik gitu loh. Kayak misalnya nggak apa-apa lah lu masih ada besok, nggak apa-apa lah nyantai dikit. Menurut gue lu nggak ada waktu, lu nggak pernah tahu kapan waktu itu datang gitu loh. Lu nggak pernah tahu kapan waktu itu datang. Ya waktu yang paling tepat ya sekarang. Prepare dulu aja. Sekarang apapun itu lu mau ngapain apapun ya waktu paling tepat itu sekarang gitu loh. Power of now ya. Yes, maksud gue ya itu sih menurut gue yang salah. Maksudnya ya nggak apa-apa lah. Menurut gue ngapain tai, itu banyak banget waktu yang kebuang tai. Lebih mending lu rugi di bisnis banyak dibanding lu buang waktu yang terlalu banyak gitu loh. Gitu loh. Bener. Karena kalau di bisnis lu duitnya bisa datang lagi. Kalau waktu lu nggak bisa datang lagi bos. Nggak bisa datang dan lu itu dia. Udah nggak bisa datang, lu udah tahu paling gue 80 tahun 90 tahun udah
mati tai atau enggak bisa tiba-tiba mati tai. Mau gimana tai? Itu nggak bisa dikontrol tai. Di situ. Itu sih menurut gue yang lumayan penting sih menurut gue di situ. Kalau gitu buat Closingan. Ri, lu kasih kata-kata dong, Ri. Coba lu kalau lu coba agak bukan kata-kata hari ini. Gimana caranya Gen Z dan Gen Alpha di luar sana kalau misalnya mau punya bisnis banyak kayak lu dari Rio Fernando ini? Yang pertama, jangan jadi kayak gua. Jangan jadi kayak gua, kenapa? Wow. Ini pesan gua nih untuk orang-orang yang mungkin masih mencari jati diri, masih begitupun dengan gua juga masih mencari jati diri. Kita semua masih belum sepenuhnya udah komplit gitu ya. Pasti itu, bro. Ya kan? Jangan jadi kayak gua, kenapa? Karena jadilah diri kalian sendiri. Nggak usah ikut-ikutan orang. Nggak usah lihat influencer ini, wah si itu begini, wah gue mesti sama kayak dia. Ada lihat begini. Nggak semua orang itu punya pengalaman, keterampilan, karakter, dedikasi, atau bahkan privilege yang sama gitu. Gue nyampe di tahap ini kan panjang. 25 tahun. Gue sekarang umur 26. 25 tahun gue punya cerita, lu gak mungkin bisa copy. Jadi jangan lu lihat suatu orang, lu harus jadi kayak dia gitu. Gak semua orang bisa berbisnis. Gak semua orang. Ya udah gak usah berbisnis. Lu kerja juga gak masalah. Jangan cuma kan lihat podcast, wah gue harus bikin bisnis besok gitu. Gak harus. Gak harus. Jadi jangan gampang terpengaruh. Ingat masing-masing orang punya waktunya masing-masing. Ya. Gue pada saat gue umur 18-19, gue duduk di kamar kosan gue waktu itu masih kuliah, gue bertanya-tanya, gue bisa jadi orang sukses gak ya? Gue bingung waktu itu, gue mau jadi apa gitu kan. Satu hal yang gue pegang sampai saat ini adalah yang penting lu tiap hari belajar. Yang penting lu tiap hari berkembang. Lu nambah 1%, gak usah 1% deh. 0,0001% tiap hari. Iya kan? Hari ini gue cuman bisa melangkah 1 langkah. Besok gue coba langkah 1, ngerangkak 1. Jadi langkah 1, ngerangkak 1. Besok lagi gue coba ngelangkah 2. Besoknya gue coba ngelangkah 2, rangkak 1. Jadi langkah 3, rangkak 4. Iya, betul. Artinya ketika lu terus berkembang, lu terus belajar, gak mungkin lu gak bisa sukses. Gak mungkin. Itu kuncinya cuman 1 dalam hidup. Yang penting lu fokus, lu berkembang, lu belajar. Waktunya kapan lu sukses, waktunya kapan lu mencapai cita-cita lu, itu udah urusan belakangan. Gue juga 19 tahun gak tahu gue bakal jadi apa pada saat gue umur 25 tahun. Gue gak tahu. Gue waktu itu juga masih mempertanyakan, tapi satu yang gue tahu, gue harus belajar terus. Jadi gue belajar terus aja. Gue jalanin hidup, belajar terus. Akhirnya bisa sampai titik sekarang. Bukan bilang sekarang udah sukses juga, tapi maksudnya adalah belajarlah pokoknya sampai lu bisa sampai di cita-cita lu. Lu mau jadi kayak apa? Belajar terus. Jangan pernah berhenti belajar. Lu mau umur 60, mau umur 70, umur 80. Ya, jadi nggak usah ikut-ikutan orang, nggak usah ikutan influencer. Lihat apalagi skema cepet kaya. Aduh, udah susah lah. Itu susah tuh. Ya, gitu aja sih dari gua. Itu susah tuh. Dari dia ngomongan tadi, gua lihat kayaknya dia cocoknya itu nggak jadi apa? Gary Vaynerchuk. Gary Vaynerchuk nih. Yang dibawa-bawa lah itu. Gua lihat kata-kata gue ya guys ya. Dia bakal jadi Gary Vaynerchuk Indonesia. Sorry. Thank you brother. Thank you insight-nya. Ini berguna banget. Ya buat kalian yang lagi nonton ini selalu inget ya, berarti kalau kata Rio hari ini, teruslah belajar, sedikit-sedikit gak ada masalah, nanti kalian akan tahu bertahun-tahun yang akan datang kalian di mana. Dapat buahnya nanti. Yes, buahnya nanti Pak. Yang penting yang gue mau di sini penonton kita itu harus tiap hari harus mikir gimana cara level up. Makanya kenapa kita bikin platform ini bro, buat sama-sama belajar, buat yuk kita benar-benar level up. Karena gue sama Cece sama Rio juga belum di atas sana. Kita betul belajar bro. Di sini kita bareng-bareng semua. Nah harapan gue sebenarnya gue ada harapan buat. Ada harapan ya. Ada harapan buat. Siap perintah. Platform lu ini gitu loh. Oke. Gimana? Gue berharap sebenarnya di dunia yang sangat banyak distraction dan noise ini ya. Kalau bisa ya, gue berharap media yang lu bangun ini bisa mencerminkan kehidupan nyata praktis. Gitu loh. Artinya kayak tadi gue bilang, kalau misalkan kita memang nggak tahu, bilang nggak tahu. Kalau misalkan kita bilang kita emang ada waktu di mana kita akan down, bilang kita down gitu. Betul. Apa adanya. Karena menurut gue saat ini udah terlalu banyak diisi sama hal-hal yang
tidak realistis gitu. Realistis doang, terlalu banyak settingan bro di sosial media. Mungkin 1-2 orang bisa, kalau lu ngomong Elon Musk mungkin bisa gitu ya dia. Tapi kan kita ngomong this is the mass general gitu, general people. Jadi gua rasa kalau lu bisa tampilin itu udah keren banget sih. Yang penting realistis aja, praktis, apa adanya kehidupan nyata gitu. Pasti. Nggak usah dibumbu-bumbuin. Pasti. Oke, itu Oke, thank you for your time. Siap, thank you. Thank you Rio.